Selamat pagi, Mbak. Saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Imam Triongko. Kesempatan ini saya akan membahas dua sesi, yaitu dengan sesi yang pertama adalah sesi teori api, dan yang kedua yaitu dengan sesi alat madam apinya. Teori api ini kita akan mempelajari yang pertama adalah pengertian. Nah, pengertian dari teori api adalah api merupakan proses pembakaran. Proses pembakaran yang mana dari pengertian Profesor David T. Gold adalah suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Atau bisa kita sebut juga api adalah suatu proses kimia, yaitu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Nah, api seperti apa yang berubah menjadi kebakaran? Yaitu yang pertama, dia tidak terkontrol, tidak dikehendaki, karena dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa. Nah, selanjutnya, api itu bisa terjadi dari 3 unsur, yaitu ada unsur panas, oksigen, dan bahan bakar. Api ini bisa terjadi kalau pada saat dia tergabung. 3 unsur ini tergabung. Oksigennya butuh 21%, yang mana oksigen 21% itu sama dengan kondisi kita bernafas atau kita bisa hidup. Bahannya padat, cair, dan gas, yang mana itu ada semua di kehidupan kita. Sumber panasnya itu bermacam-macam. Kalau di slide Anda bisa lihat ada api terbuka, hot surface, permukaan panas, percikan, lelehan, gesekan logam, energi listrik, dan gas bertekanan. Ini hanya beberapa contoh. Sebetulnya masih banyak lagi. Tapi supaya mempermudah kita belajar, kita melihat beberapa contoh ini aja. Nah, gampangnya pada saat 3 unsur ini bersatu, ya, api itu akan terjadi. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Kita kendalikan salah satu unsurnya saja. Dari unsur oksigen, bahan, dan panas, yang paling mungkin kita kendalikan adalah unsur panasnya. Nah, ada teori lanjutannya, yaitu dari segitiga api kita berubah dari 3 unsur menjadi 4 unsur, yang kita sebut dengan tetrahedron of fire, atau kita nyebutnya kalau di bahasa Indonesia bisa segi 4 api atau 5 api kalau di kalangan pemadam kebakaran nyebutnya. Dari 3 unsur tadi, oksigen, bahan, dan panas, ada satu lagi yaitu rantai reaksi kimia. Nah, ini menarik. Rantai reaksi kimia itu seperti apa? Rantai reaksi kimia itu kalau di slide Anda bisa lihat, pada prinsipnya semua bahan baik cair, padat, dan gas itu yang pertama kali terbakar, seperti para peneliti di negara-negara maju itu sudah membuat penelitian, ternyata yang pertama kali terbakar bukan substansi bendanya. Misalnya laptop ini kalau kita coba bakar, yang pertama kali terbakar bukan laptopnya ini loh, atau casing laptopnya ini, tetapi yang pertama kali terbakar adalah fibernya, uap yang mudah menyalanya itu. Nah, kapan dia bisa terjadi? Pada saat si benda padat, ini khususnya bisa terjadi pada benda padat ya, teman-teman ya. Benda padat itu kita panaskan, kita kasih paparan panas, baik itu kita kasih api. Pada saat titik bakarnya sudah sampai, dia akan mengeluarkan si uap tadi. Yang kita menyebutnya di materi kita ini adalah di uap yang mudah menyalanya tadi, favorite. Pada saat dia keluar, nah, membentuk senyawa baru dengan campuran oksigen di sekitarnya. Begitu semakin panas, dia akan menyala sendiri, yang kita sebut dengan auto ignition temperatur. Tapi pada saat dia belum panas tapi kita nyalakan lagi, berarti kita kasih sumber panas yang lain, maksudnya berarti dia menyalanya dengan cara flash point-nya sampai. Itu gampangnya ya, tapi nanti kita pelajari lebih lanjut. Di materi kita sebutnya dengan product of combustion, atau bahasa Indonesia-nya gampangnya adalah sisa-sisa hasil pembakaran. Kalau kita lihat di materi kita itu banyak sekali zat-zat yang berbahaya, tapi kita nggak mungkin
hafalkan satu-satu. Tapi yang pasti adalah pada saat kebakaran terjadi asap, asap itu pasti menghasilkan karbon, baik monoksida maupun dioksida. Ya, jadi pada saat karbon itu terjadi, itulah saat-saat yang boleh dibilang membahayakan dari proses pembakaran. Jadi tidak sedikit atau mungkin bahkan kalau menurut jurnal di pemadam kebakaran atau informasi dari pemadam kebakaran, banyak korban itu meninggal atau fatality-nya bukan karena apinya, tetapi karena menghirup sisa-sisa hasil pembakaran atau menghirup asap. Sebetulnya yang jahat itu memang asap secara keseluruhan, tetapi kalau mau dibedah lagi yang sangat berbahaya itu adalah karbon. Nah, masalahnya setiap pembakaran pasti menghasilkan karbon. Oke, jadi untuk itu kita harus menghindari asap atau menghindari karbon. Nah, di slide berikutnya Anda akan melihat simulasi contoh bahwa kalau oksigen 21%, ini kalau kita balikan lagi ke materi segitiga api tadi, pada saat di unsur oksigennya itu memerlukan 21%. Di sini lebih jelas lagi. 21% itu fungsi oksigen untuk kita makhluk hidup, manusia terutama, untuk bisa hidup dan bergerak. Nah, begitu oksigennya turun menjadi 18%, itu kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam tubuh. Nah, kalau di gambar ini Anda lihat tubuh kita jatuh ke lantai. Itu buat orang yang ibaratnya daya tahan tubuhnya tidak terlalu fit. Nah, pada saat oksigennya turun menjadi 15%, itu orang itu langsung mengalami pingsan ya. Kalau orang bilang pingsan, sebetulnya ya bolehlah kita bilang pingsan. Di sini ada keterangannya, oksigen 15% tidak mendukung pembakaran atau respirasi. Nah, tidak mendukung pembakaran sama dengan tidak, kalau di tubuh kita reaksinya adalah tidak mendukung pernafasan. Nah, kalau tidak mendukung pernafasan, apinya mati, tetapi tubuh kita juga tidak bisa mendukung kehidupan kita di dalam. Jadi ini juga salah satu masalah pada saat terjadi kebakaran. Jadi masalahnya ada beberapa tuh. Kalau boleh saya review. Yang pertama masalah asap tadi, karbon sudah jahat. Yang kedua masalah kekurangan suplai oksigen, ya. Yang ketiga baru api yang lain-lain. Makanya di ilmu kebakaran, pada saat terjadinya kebakaran, Anda semua harus cepat evakuasi atau cepat menuju ke udara bebas. Karena memang ini tadi teorinya, banyak kejadian fatality atau terjebak dan akhirnya menjadi korban itu akibat terjadinya proses tadi, kekurangan suplai oksigen dan menghirup sisa-sisa hasil pembakaran. Kita lanjut ke chemistry of fire atau kimia api. Nah, kimia api ini sebetulnya lebih, kalau di segitiga api lebih related atau lebih kita bilang ini berpengaruh pada unsur panas. Unsur panas itu yaitu seberapa tinggi atau metodenya itu dapat menahan panas seberapa maksimal dari benda tersebut. Tentunya lain benda pasti akan berbeda pula tingkat ketahanan panasnya. Nah, kalau di ilmu kebakaran itu semua masuk ke kimia api. Nanti kita akan belajar itu ada ignition temperature, flash point, fire point, flammable range, ada yang lain. Nah, kita langsung saja kita bahas. Yang pertama, flash point. Flash point adalah bahasa Indonesianya gampangnya titik bakar atau titik terendah suatu benda bisa terbakar. Nah, ini biasanya temperaturnya sangat rendah. Ya, kalau di slide kita bahkan kita lihat gasoline atau kalau di Indonesia kita nyebutnya bensin ya. Bensin itu minus 43 derajat sudah bisa terbakar. Ini tabel ini keluar biasanya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memang sudah meneliti atau memang produsennya.
Jadi kita nggak perlu berdebat lagi soal itu karena kita tidak meneliti. Jadi kita ambil aja angka-angka yang ada di MSDS ya. Kalau di sini hanya contoh beberapa ya, tapi nanti Anda sesuaikan di tempat Anda. Nah, fungsinya apa? Mengetahui flashpoint. Jadi flashpoint ini titik nyala suatu benda. Jadi pada saat benda ini kena temperatur segitu, benda ini bisa menyala. Sehingga bisa mungkin jangan ada sumber panas yang ada di situ. Ya. Kalau misalnya Anda menaruh barang kimia berbahaya, itu nanti coba dilihat MSDS-nya berapa flash point-nya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan tempat yang Anda punya supaya barangnya tidak terbakar. Oke. Nah, yang kedua fire point. Fire point itu adalah suhu bakar. Biasanya temperaturnya pasti lebih tinggi dari flash point. Fire point ini kalau boleh dibilang itu pada saat segitiga apinya nyambung ya, seimbang tadi, itu temperatur untuk panasnya ya, temperaturnya pasti akan meningkat terus. Nah, kalau dia temperaturnya tidak meningkat, biasanya terjadi apinya mati sendiri yang kita sebut dengan flash fire. Tapi kalau dia bertumbuh apinya semakin besar, biasanya temperaturnya meningkat. Nah, temperatur meningkat itu dari flash point akan berubah yang kedua menjadi tahap fire point atau titik bakar. Nah, kalau dilihat dari tabel, titik bakarnya itu pasti lebih tinggi lagi dari flash point. Nah, yang selanjutnya, nah ini mungkin yang harus juga Anda berhati-hati pada saat mempunyai benda-benda kimia berbahaya yang mudah menyala dan mudah terbakar, yaitu ignition temperatur. Ignition temperatur ini adalah suhu di mana suatu benda sudah bisa terbakar dengan sendirinya tanpa dapat sumber api dari atau gesek, baik itu gesekan maupun itu open flame atau api terbuka ya. Itu kalau sudah sampai temperatur ignition temperaturnya itu api itu akan tiba-tiba menyala seperti dengan sendirinya. Selanjutnya flammable range. Flammable range itu atau biasanya kita menyebutnya batas minimum dengan batas maksimum konsentrasi bahan yang di udara normal ya, yang dapat menyala atau meledak jika diberi sumber panas. Nah, ini flammable range ini kalau di kenyataannya, di realitasnya adalah biasanya untuk penanganan di lokasi-lokasi tertutup atau kita biasa menyebutnya confined space, tempat-tempat terbatas. Ini kalau di teman-teman ada yang punya kenalan atau jangan Anda sendiri yang pernah bekerja di perusahaan misalnya oil company, di perusahaan minyak, itu punya tangki-tangki yang kadang atau di pabrik juga biasanya punya tangki-tangki yang perlu dibersihkan misalnya atau dirawat, di maintenance, atau pada saat tertentu tangkinya ternyata sobek gitu dan ini harus dilas. Nah, misalnya sobeknya dari dalam, dilasnya dari dalam, berarti orang itu harus ngetes dulu flammable range-nya, batas maksimum dengan batas minimumnya. Nah, bagaimana Anda bisa tahu? Kembali nggak usah dihafal, tetapi lihat saja tabel MSDS, lihat. Itu biasanya di situ ada tulisan LEL. LEL itu untuk lower explosive limit atau batas paling bawah suatu uap panas, uap bahan yang ada di dalam itu bisa menyala. Jadi minimalnya seberapa, atau